Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun masih dalam keadaan pandemi ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan kita yaitu pertemuan ketiga Akidah Akhlak tentang bab 2 ya. Kita sudah masuk ke bab 2. Nah, belajar apa kita? Kita belajar tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Dari keempat kata ini ada banyak yang akan nanti dibahas ya. Salah satunya tentang mukjizat, nanti menyusul karomah, maunah, dan irhas. Yang pertama dulu tentang mukjizat. Ya, pertama dulu tentang pengertian. Apa sih pengertian mukjizat itu? Lalu kepada siapa orang-orang yang menerima mukjizat? Ya, pertama kita tentang pengertiannya dulu. Pengertian mukjizat dan kejadian luar biasa. Ya, kejadian luar biasa itu maksudnya ada karomah, maunah, dan irhas ya. Yang pertama yaitu mukjizat. Secara bahasa istilah, mukjizat berasal dari bahasa Arab yaitu al-mu'jizat, yang berarti membuat sesuatu menjadi tidak mampu atau sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak kuasa melakukan hal yang sama. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu kejadian luar biasa yang tidak mungkin orang biasa mengalaminya, kecuali orang itu orang-orang pilihan yang Allah kasih kelebihan ya. Berupa apa? Berupa mukjizat. Jadi orang-orang yang menerima mukjizat ini orang-orang yang sangat-sangat pilihan. Siapa itu? Orang yang menerima mukjizat adalah nabi dan rasul. Beda lagi ya, kalau seperti orang para wali atau orang-orang soleh itu beda lagi, nanti ada pembahasannya. Yang sekarang dulu mukjizat. Ya, jadi mukjizat itu hanya diterima oleh para nabi dan rasul. Ingatin ya, masing-masing nih ada 4 kan. Yang pertama itu mukjizat tentang para nabi dan rasul. Ya, jadi hanya orang-orang yang telah menerima wahyu, siapa? Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah ya. Lihat LKS-nya halaman 17 ya. Boleh disiapkan bukunya atau pulpennya jika ada yang mau dicatat ya. Nomor 1 ada di halaman 17 ya, yang atas. Menurut ahli Al-Quran, mukjizat adalah, ada definisi mukjizat. Apa itu? Amrun kharikun lil'adati maqrunun bittahadathi salimun anil mu'aradah. Itu pengertian mukjizat menurut ilmu Al-Quran. Apa artinya? Sesuatu yang luar biasa disertai oleh tantangan dan bebas dari pertentangan. Jadi sesuatu yang luar biasa disertai oleh tantangan. Maksudnya apa? Biasanya para nabi dan rasul itu mendapatkan mukjizat sebagai apa? Sebagai contoh atau sebagai bukti kerasulan dan kenabian orang itu ya. Jadi ketika umatnya ada yang membutuhkan kesaksian bahwa atau contoh kenabian, biasanya contoh kenabian itu adalah berupa mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Lalu yang kedua, menurut ahli tauhid, mendefinisikan mukjizat sebagai segala sesuatu yang luar biasa diperlihatkan Allah atas nama nabi-nabi dan rasulnya dengan cara manusia tidak sanggup untuk menerimanya. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi sebagai definisi mukjizat itu sebagai sesuatu yang luar biasa untuk memperlihatkan kenabian dan kerasulan seseorang ya. Jadi dengan cara manusia biasa tidak akan sanggup untuk menerimanya. Itu namanya mukjizat.
Nah, dari kedua definisi mukjizat di atas dapat kita ambil suatu pengertian bahwa mukjizat ada berapa? Ada 3 di situ ya. Nah, berapa pengertian mukjizat menurut para ulama? Ada 3. 1. Sesuatu yang luar biasa. 3. Terjadi akibat tantangan. 2. Terjadi akibat tantangan. 3. Tidak dapat dipertentangkan. Maksud sesuatu yang luar biasa adalah apa itu? Karena keluar biasaannya mukjizat seringkali bertentangan dengan hukum alam dan mustahil terjadi kecuali atas izin Allah. Sesuatu yang sangat mustahil seperti apa? Seperti kemampuan seseorang menghidupkan orang mati, membuat api menjadi dingin, dan merubah tongkat menjadi ular. Ya, membuat api menjadi dingin. Itu contoh mukjizat siapa? Mukjizatnya Nabi Ismail. Lalu merubah tongkat menjadi ular. Mukjizatnya siapa? Mukjizatnya Nabi Musa. Itu ya. Jika seseorang hukum adatnya ya, hukum alamnya biasanya api itu panas, tapi ketika Allah sudah berkehendak menjadikan api itu dingin, maka jadilah dingin. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa orang ini berbeda dengan orang lain. Orang ini adalah orang pilihan Allah yang setelah menerima wahyu sebagai nabi dan rasul. Itu ya. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa yang orang lain tidak bisa mendapatkannya. Yang kedua, terjadi akibat tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah semua permohonan, pertanyaan atau ejekan akan sesuatu yang diterima seorang nabi atau rasul dari umatnya yang jika terpenuhi akan menjadi bukti kenabian dan kerasulannya. Terjadinya mukjizat akibat tantangan, ya, contohnya atau ejekan. Contohnya seperti mukjizatnya Nabi Muhammad membelah bulan. Itu akibat apa? Akibat tantangan para orang kafir, orang-orang Mekah yang minta, memang buktikan memang bahwa kamu adalah seorang nabi dan rasul, buktikan kenabianmu, buktikan kerasulanmu. Maka Allah sudah berkehendak Nabi Muhammad membelah bulan pada malam itu, ya. Itu sebagai bukti kenabian dari mukjizat dari apa? Dari tantangan umatnya, ya. Itu beberapa pengertian mukjizat. Lalu yang ketiga apa? Tidak dapat dipertentangkan. Mukjizat tidak dapat dipertentangkan keberadaannya karena mukjizat seringkali tidak terjangkau akal dan kekuatan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa meniru mukjizat Nabi atau Rasul tanpa izin Allah. Jadi benar-benar tidak ada manusia yang dapat menyerupai itu yang namanya mukjizat. Ada lagi seperti kayak orang-orang soleh, waliullah, itu memang dapat juga, tapi beda namanya, ya, bukan mukjizat. Nanti kita jelaskan, ya. Lalu, nah, penggolongan mukjizat. Ternyata mukjizat juga ada penggolongannya. Ada berapa golongan mukjizat? Ada 2. Ya, ada 2 nama mukjizat. Yang pertama mukjizat hissah atau hissiyah. Yang kedua mukjizat ma'nawiyah. Ya. Yang pertama dulu, mukjizat hissah atau hissiyah. Apa sih mukjizat hissah? Perhatikan ya. Mukjizat hissah adalah mukjizat yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dan dirasakan langsung keberadaannya oleh panca indera manusia. Banyak ya contoh-contohnya, ada di LKS halaman 17 kalau kalian mau lihat. Salah satunya dibacakan ya. Keluar air dari sela-sela jari beliau yang cukup untuk memberi minum 14.000 orang laki-laki dan perempuan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah mukjizat hissah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa? Melipat gandakan makanan sehingga yang sedikit cukup untuk lebih kurang 1.000 orang prajurit waktu perang Khandaq. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Lalu apa lagi? Mengembalikan mata Qatadah yang tercukil waktu perang Uhud sehingga kembali seperti semula. Ya, kalau kita lihat seseorang yang sudah buta matanya, bahkan
bola matanya saja sudah hilang, ya, seperti yang dialami Qatadah ketika dia dapat luka di perang Khandaq, ya. Maaf, ya, mengembalikan mata Qatadah di perang Uhud maksudnya, ya. Waktu Qatadah sudah buta, bahkan bola matanya sudah hilang, Allah kasih mukjizat kepada Nabi Muhammad untuk mengembalikan atau membuat mata Qatadah kembali bisa melihat. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat apa? Mukjizat yang bisa dilihat, bahwa Nabi Muhammad dapat menyembuhkan orang buta, yaitu si Qatadah, ya, bisa disentuh, bisa didengar, dan bisa dirasakan langsung. Ya, seperti tadi, bahwa Nabi Muhammad dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya untuk minum 14.000 orang lebih, ya. Itu mukjizat yang sangat luar biasa, yang jika dipikir dari akal pikiran tidak akan mungkin terjadi kecuali orang-orang kehendak Allah. Lalu yang kedua, mukjizat maknawiyah, yaitu mukjizat yang keberadaannya tidak dapat dirasakan atau ditangkap panca indera manusia, tapi benar adanya. Mukjizat ini akan dapat diterima oleh orang-orang yang pikirannya sehat. Contohnya apa? Mukjizat yang tidak dapat dirasakan atau ditangkap panca indera. Contoh dari mukjizat manawiyah adalah Al-Qur'anul Karim, bahwa bagi orang-orang yang ingkar keberadaan Al-Qur'an itu tidak ada, ya, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, ya. Mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad salah satunya Al-Qur'an hanya dapat dirasakan, hanya dapat disentuh, hanya dapat didengar oleh orang-orang yang pikirannya sehat, yaitu orang-orang yang beriman. Itu, ya, tentang penggolongan mukjizat. Jadi mukjizat itu ada dua, ya, hissah atau hissiyah dan maknawiyah. Ya, kalian bisa hafalkan, ya. Jadi kembali lagi ulang, ya, mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, itu namanya mukjizat. Lalu penggolongan mukjizat ada dua, mukjizat hissah atau hissiyah dan mukjizat maknawiyah. Mukjizat hissah yaitu mukjizat yang bisa dilihat, disentuh, didengar, dan dirasakan. Banyak contohnya, ya. Lalu yang kedua, mukjizat maknawiyah, yaitu mukjizat yang keberadaannya tidak dapat dilihat, disentuh, didengar oleh orang-orang yang tidak beriman, ya. Itu contohnya, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu jelaskan sedikit tentang yang namanya mukjizat, ya. Mungkin cukup di sini pertemuan kita yang ketiga. Semoga semuanya sehat sehingga bisa nanti berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.